Di video kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal teori kinetik gas tentang perbandingan yang melibatkan kelajuan efektif. Nah, berikut tipe-tipe soal yang akan kita bahas. Kita bahas dulu dari tipe soal yang pertama. Kelajuan efektif molekul-molekul nitrogen pada suhu 127 derajat adalah 600 meter per second. Ini 127 derajat Celcius, ya. Hitung kelajuan efektif pada suhu 1127 derajat Celcius. Nah, rumus yang kita pakai ini cukup satu aja. VRMS sama dengan akar 3RT per MR. Kita telah bahas hal ini pada video yang sebelumnya. Dari sini, teman-teman ambil kesimpulan bahwa V sebanding dengan akar dari suhu mutlaknya dan berbanding terbalik dengan akar dari massa relatifnya. Konsep ini akan sangat memudahkan kita untuk mengerjakan tipe-tipe soal yang berkaitan dengan perbandingan. Kita lihat. Di sini data-data yang diketahui adalah T1 400 Kelvin. Jadi suhu nitrogen pada 127 derajat Celcius, kita rubah ke Kelvin dulu. T1 400 Kelvin, maka VRMS 1-nya 600 meter per second. Kemudian, kita naikkan suhunya jadi 1127 derajat Celcius. Nah, berarti kita tambahin 273, ini jadi 1400 Kelvin. Kita ditanya VRMS 2. Karena V sebanding sama akar T, teman-teman langsung bandingin aja. VRMS 1 per VRMS 2 sama dengan akar T1 per akar T2. Kalau di atas 1, berarti untuk yang variabel T, di atas juga harus 1. Di bawah 2, yang variabel T, di sini juga harus 2. Langsung aja masukin angkanya di sini. Ya, jadi 600 per VRMS 2 sama dengan akar 400 per akar 1400. Kita bisa coret nih. Akar 4 itu kita keluarin jadi 2. Jadi 600 sama dengan 2 per akar 14. Kemudian untuk mencari VRMS ya tinggal kita kali silang aja. 600 kali akar 14 dibagi 2, nanti teman-teman akan peroleh hasilnya adalah 300 akar 14 meter per second. Ya, di sini tidak melibatkan variabel massa relatif karena gasnya sama-sama nitrogen. Lebih cepat ya kalau pakai cara perbandingan seperti ini. Nah, kita lihat lagi tipe soal yang berikutnya. Contoh soal tipe yang kedua. Pada suhu berapakah kelajuan efektif molekul-molekul hidrogen H2 sama dengan yang dimiliki molekul-molekul oksigen O2 pada suhu 288 Kelvin? Nah, prinsipnya sama. Untuk mengerjakan tipe soal perbandingan yang seperti ini, patokan rumus yang teman-teman perlu pakai itu adalah yang ini. VRMS sama dengan akar 3RT dibagi MR. Tapi kita nggak pakai semua, kita ingat aja konsep bahwa V sebanding sama akar suhu mutlak dan berbanding terbalik dengan akar massa relatifnya. Ya, data-data yang diketahui di sini apa aja? Iya, massa relatif H2, ini teman-teman harus tahu, ini 2. TH2 ini yang ditanya, suhu mutlaknya berapa. Kemudian massa relatif oksigen itu 32. Dan suhu mutlak oksigen di sini diketahui di soal 288 Kelvin. VRMS-nya sama ya. Jadi tinggal kita bandingin aja VRMS-nya. VRMS H2 dibanding VRMS O2. V kan sebanding sama akar suhu mutlak, berarti kalau di sini H2, di sini H2. Kalau di bawah O2, di sini O2 gitu. Berbanding terbalik sama MR kan? Ya udah kita kaliin aja sini. Kalau H2 di atas H2, di sini O2, di sini O2, di sini H2. Jadi saling kebalikan gitu. Nah, karena VRMS-nya sama dan di soal diketahui bahwa kelajuan efektif H2 itu sama ya dengan yang dimiliki oleh molekul oksigen, berarti perbandingan antara VH2 dan VO2 itu mesti 1:1, teman-teman. Ya, masukin aja angka-angka yang kita punya. Berarti ini sama dengan akar TH2 per akar 288 kali akar 32 per akar 2. Ya. Kemudian ini kalau kita hitung seperti ini, kita kuadratin kiri kanan ya. 1 dikuadratin ya 1, akar dikuadratin hilang, jadi TH2 per 288 kali akar 16 kita kuadratkan jadi 16. Jadi TH2-nya berapa tuh? Tinggal kita coret aja, ini 16 sama 288-nya. Maka kita akan peroleh nanti TH2-nya adalah 18 Kelvin. Gampang kan? Nah, kita lihat lagi tipe soal perbandingan model yang ketiga ya. Nah, tipe soal yang ketiga seperti ini. Laju efektif atau RMS molekul-molekul suatu gas ideal pada suhu tertentu adalah C. Suhu gas diubah pada volume tetap sehingga tekanan menjadi seperempatnya. Berapakah kelajuan efektif sekarang? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita tetap akan pakai rumus yang ini dan teman-teman perlu ingat bahwa V sebanding dengan akar suhu mutlak dan berbanding terbalik dengan akar massa relatif. Jadi,
Yang pertama ini diketahui bahwa T1-nya sama dengan T, maka VRMS-nya sama dengan C. Tapi kita nggak tahu T2-nya itu berapa. Yang diketahui di soal di sini adalah tekanannya yang berubah menjadi seperempatnya. Jadi teman-teman harus cari tahu dulu berapa nilai T2-nya, supaya bisa ngitung VRMS 2. Caranya gimana? Pakai persamaan Boyle-Gay-Lussac di sini, yaitu P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, kita pakai persamaan ini karena kondisinya itu ada dalam volume tetap. Ya, diketahui di soal kan pada volume tetap. Berarti di sini P1 per T1 sama dengan seperempat P1 per T2. Ya. Nah, kita cari T2-nya berapa di sini. Nah, dari sini kita peroleh nanti T2-nya sama dengan seperempat T1. Ya. T1 kan sama dengan T. Berarti kalau T2-nya kita rubah jadi seperempat T1, ini akan sama dengan seperempat T kan. Nah, dari sini baru teman-teman bisa bandingkan VRMS 1 banding VRMS 2. Ini tuh akar T1 per akar T2. T1-nya tahu nggak? Tahu kan? Ini T. Masukin sini. T2-nya tahu nggak? Seperempat T1 atau seperempat T. Masukin sini. Seperti ini. Jadi C per VRMS 2 sama dengan akar T per akar seperempat T. Kalau teman-teman hitung, nanti kita akan peroleh VRMS 2-nya itu adalah setengah C. Nah, ini kan kalau dikeluarin dari akar kan 1/2 ya. 1/2 berarti 2-nya naik ke atas, jadi VRMS 2-nya 1 kali C per 2 ya setengah C. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang B. Seperti itu. Demikian saja pembahasan singkat kali ini mengenai contoh-contoh soal perbandingan yang melibatkan kelajuan efektif, teori kinetik gas fisika kelas 11 kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Buat teman-teman yang mau lihat contoh-contoh soal lainnya tentang teori kinetik gas, kalian bisa cek link di deskripsi atau cek end screen berikut ini. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.